Puji nama Tuhan, shalom. Bapak kasih dalam Tuhan, shalom. Haleluya, satu anugerah luar biasa kita boleh kembali ke rumah Tuhan, amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri sejenak yuk. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam satu sama lain. Depan belakang kita, haleluya. Karena kita saudara di dalam Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang mengejar setiap kami, mengangkat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Kuduskan kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari katakan sama-sama. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanku. Bawa penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwa kami Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Oh, seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, ya Engkaulah rinduku. Oh, jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan, seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Kami memandang Wah Tuhan, ku pandang Kau di tempat kudus. Oh, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Mari sekali lagi sama-sama. Wanita saja katakan, Ya Allah, Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Mari pria saja katakan,
seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Mari sama-sama katakan. Dan ku pandang kau di tempat duduk terkagum-kagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempatku, kagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang kau di tempat duduk. Yes Lord, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Biar musik saja kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami memandang wajah-Mu ya Tuhan, betapa kasih karunia-Mu. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Raja. Thank you Lord Jesus. Kamu lebih lagi bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Dan ku pandang kau di tempat duduk, terkagum dan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempat duduk, kami terkagum-kagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu Tuhan, setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempat terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu ya Tuhan lebih dari hidup, bibirku kan mengegahkanmu. Mari sekali lagi. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Pada sekali lagi. Dan ku
dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Yang Kau yang layak terima segala sembah pujian kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami mengangkat tangan kami, membawa doa kami buat bangsa negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, buat kota kami Jakarta Tuhan. Shalom, shalom buat Indonesia. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera buat bangsa negeri kami Tuhan. Kami percaya bangsa negeri kami di tangan-Mu, di hati-Mu, di perhatian-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu buat bangsa negeri kami seperti di dalam sorga Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar hanya rancangan-Mu yang indah, yang sempurna terjadi buat bangsa negeri kami. Yang mematahkan siasat jahat orang atas bangsa negara kami, batalkan rencananya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya rancangan-Mu yang sempurna yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo Tuhan, berkat seluruh jajaran yang ada. Berikan terus hikmat-Mu, marifat-Mu ya Tuhan. Takut akan Tuhan untuk memerintah atas bangsa negeri kami. Terima kasih Abah. Berkati juga Tuhan gereja lokal kami GBI Rock Tuhan. Berkati Bapak Timotius Arifin dengan Bu Vivi. Berkati Bapak Roni Dausinon dengan Bu Nancy Tuhan. Berkati Pak Harto dan Cilinda Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Tuhan di Rock Ministry Tuhan. Seluruhnya Tuhan, takut akan Engkau, mengerti hati-Mu lebih dan lebih lagi, bahwa mengenal-Mu Tuhan, dan hikmat marifat-Mu Kau curahkan Tuhan. Bahkan seluruh pengerjaan jemaat-Mu terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan, lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari warga jangan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Yeay, katakan kanan kiri, toh saudara, Tuhan baik buat setiap kita. Yeay.
Lebih lagi bagi Tuhan kita. Katakan kanan kiri, mau Dia gunung batu keselamatan kita. Amin. Makasih Tuhan, Kau gunung batu pertahanan kami, kota benteng. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu. Katakan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan, wow, yeah. Kasih setiamu tak pernah jauh dari setiap kami Tuhan. Kata sekali lagi, yeah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah berubah. Nah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu, katakan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Percaya Tuhan, kamu senantiasa bersyukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama, yo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kalian. Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya.
Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi. Tetapi dia memilih, life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dia aniaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah hueko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita. Kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya, dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI nggak diladeni, dia ingat. Dia terlahir di USA dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura. Dalam 10 menit ada petugas datang, gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan. Just for illustration, disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan surga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang, aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah. You are not Chinese. Marah dia. You are not Chinese. Saya bilang terserah. Saya Israel. Dalam nama Yesus. Amin.
yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, kami mau selalu melekat Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu,
Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh berkumpul pagi ini, berfellowship Tuhan di dalam hadirat Engkau. Bapa, biarlah kami boleh saling belajar Tuhan bagaimana kami boleh menjadi warga kerajaan surga ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Biarlah kami boleh mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Biarlah Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan, less of me and more of you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. And everybody say, Amin. Makasih tim profetik. Tuhan tolong. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada gembala kita semua, Pak Hartono dan Cilinda, memberikan saya kesempatan untuk boleh sharing hari ini. Saya bukan kapasitas untuk mengajar, jadi kami sharing aja ya. Mengajar itu kapasitasnya Pak Hartono, Pak Janus gitu. Nah, oke. Tugas saya hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Kemarin tuh saya dengar dari teman saya, saya start timer dulu biar nggak kelewatan. Dengar dari teman saya, katanya kemungkinan tanggal 22 sampai 24 tuh pengangkatan. Terus dikonfirm, Pak Arifin juga bilang di konser ya, katanya ternyata 22-24 itu adalah perayaan Yahudi apa gitu, Jewish apa. Kemungkinan Tuhan datang. Saya udah mau bilang tuh, Pak, kalau sampai Tuhan datang, saya jadi nggak perlu khotbah ya Pak, gitu. Ternyata nggak kejadian, belum aman ternyata. Saya pikir tadinya either saya mungkin berkhotbah sendiri, nggak ada orang di sini gitu. Saya pikir gitu. Anyway, itu intermezzo aja. Boleh next? Jadi saya bersyukur gitu kalau saya bisa kontribusi diminta oleh Pak Hartono sama Cilinda gitu. Karena 16 tahun kami di Rock, kami mendapatkan begitu banyak berkat rohani, jiwani yang kami pengen bagikan kembali gitu. Kalau Pak Gembala bilang ke sini, ya ke sini gitu. Ke sana gitu. Kalau kemarin saya nggak bisa ikut KLC karena saya sudah mengatur dana dan waktu, ternyata kami ke Sulawesi, ke Palu gitu. Kalau yang kemarin konser wajib, ternyata kata Pak ini langsung hari itu langsung booking tiket konser. Ya, jadi bersyukur saya bisa hadir. Nah, kita lihat ya, ternyata jadi terlalu kecil ya. Boleh jangan dibuka dulu? Oke, kita ya pas di monitor saya kelihatan, ternyata di sini nggak kelihatan. Jadi kita rangkum nih, di bulan ini kita belajar bahwa hidup sebagai warga kerajaan Allah, living as a citizens of heaven. Yang pertama itu bagus, semuanya bagus. Dan kita lihat ya, Pak Simon Kedo itu PDM, Master Teologi. Ibu Nancy PDM, Master of Theology. Pak Daniel itu, bisa dilihat dari sini, sorry. Newbie. Pak Daniel itu pendeta dokter, jadi dokter teologi juga. Boleh next? Thomas nggak ada gelar apa-apa, cuman papanya Theo. Jadi bukan teologi ya. Kalau yang belum tahu itu, Theo itu anaknya kami, namanya Theo. Oke. Jadi di sini disclaimer saya tadi tuh, hari ini tuh saya cuman sharing live kehidupan aja. Jadi tuh tolong maklumin ya, maksudnya saya tuh sama-sama warga biasa seperti kebanyakan ibu bapak. Jadi ini dari rakyat untuk rakyat ya. Jadi kalau ada salah ngomong, nanti dibetulkan oleh Pak Hartono sama Pak Janus. Oke? Nah, boleh next. Jadi kita belajar bahwa waktu Pak Simon itu keywordnya, kata kuncinya yang saya lihat itu prioritas. Jadi dalam hidup ini ada prioritas, tapi menurut beliau kalau bicara mengenai warga kerajaan Allah, prioritas itu cuma 2. Apakah kita prioritas untuk kerajaan Allah atau kita prioritas untuk kerajaan dunia? Yang kedua, Ibu Nancy juga bagus, keywordnya adalah double citizen. 2 kewarganegaraan. Jadi kita selain di Indonesia, di dunia, kita punya warga negara di surga.
Dan kemudian yang ketiga, loyalty bagus juga. Minggu lalu Pak Daniel always bagus. Belajar bagaimana di zaman-zaman sekarang ini jarang banget loyalty, kesetiaan. Banyak banget di zaman milenial ini orang pindah-pindah kerja juga, pindah-pindah gereja. Ada yang viral pindah gitu. Boleh berikutnya? Kalau hari ini keywordnya saya itu family, keluarga. Jadi bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan dalam membangun keluarga, gitu ya. Itu keywordnya. Dan jadi semua yang kami sharing, yang selama ini yang saya bisa sharingkan, itu benar-benar belajar minggu demi minggu, bulan demi bulan dari Rock Family. Dari ini nanti yang akan saya ceritakan, saya tekankan nih, kita harus punya prioritas, bagaimana kita punya double citizen, bagaimana kita harus belajar loyal, setia. Oke, sebelum sebelum saya maju ke page berikutnya, boleh saya tanya nggak? Tebak-tebakan. Apa yang sesuatu pingin banget oleh orang, oleh kita semua, tapi kita nggak mau sekarang? Ada yang bisa jawab, kecuali yang udah master teologi jangan jawab ya. Kecuali kalau belum tahu. Boleh ada yang mau jawab nggak? Kita pengen banget tapi kita nggak mau sekarang. Boleh ada salah satu yang teriak, oke Cilingling. Surga, 100%, pinter. Kita mau banget ke surga, tapi saya tanya nih sekarang, coba kita survei deh ya. Siapa yang nantinya, kalau udah waktunya yang mau ke surga, siapa yang mau? Oke, saya tanya kedua kali ya. Siapa yang mau berangkatnya sekarang? Berarti confirm ya Cilingling ya, benar ya. Benar Pak Hartono. Tapi ironis ya, benar gak? Bahwa kita surga itu sesuatu yang nantinya kita pengen banget, tapi kalau kita disuruh pergi sekarang, gak mau, jangan dulu Tuhan, jangan. Saya belum married, saya belum beli aset, saya belum ini, itu, ya kan? So ironis ya, kita lihat surga itu sebenarnya apa sih? Oke, boleh next. Thank you Jay. Nah, Pak Hartono sama Cilinda udah tahu angka ini. Coba kita main tebak-tebakan lagi ya. Angka ini kira-kira angka apa sih? Ada yang mau nebak gak? Cilingling mau nebak lagi? Koki mau? Ayo, kita santai aja ya. Ada yang mau nebak angka apa? Feni udah tahu, orang tua saya udah tahu, Pak Hartono udah tahu. Oke, saya kasih tahu ya. Angka ini adalah angka di mana Cinensi 2 minggu yang lalu bicara mengenai kalau warga negara kan kita tandanya kita punya KTP, kita punya paspor dan seterusnya, betul? Angka ini adalah angka di mana hari di mana saya punya KTP dan SIM saya, paspor saya itu akan expired. Kenapa saya bisa tahu? Jadi saya pakai app, kalau teman-teman mau pakai app namanya Final Countdown. Dan itu kalau nggak salah bayar $2 US, saya juga nggak dapat komisi, tapi cuma bayar sekali. Buat saya kepake banget karena itu saya bisa hitung sisa hari hidup saya. Dan saya masukin itu 100 tahun. Jadi 100 tahun bukannya saya harus memaksakan 100 ya. Alkitab juga bilang bahwa kalau kita bisa hidup 70 sampai 80 itu udah bagus. Di atas 80 udah bonus gitu istilahnya. Gitu. Jadi kalau saya set 100 triple digit kira-kira udah melebihi rekor lah kalau ngerti nggak gitu. Jadi maksudnya kita sebisa mungkin kita mau sampai 100 tahun. Nah, dan nanti kita belajar sama-sama bagaimana ya kita bisa hidup 100 tahun. Gitu. Tetap tentunya kedaulatan Tuhan, tapi dari kitanya harus ada usaha juga. Oke, jadi di KTP kan ditulis tuh seumur hidup, benar gak? Kesannya bahasa Inggrisnya forever, seumur hidup, benar gak? Padahal yang sebenarnya selama hidup. Makanya kalau sayanya udah gak ada, artinya kan KTP saya udah gak berlaku, paspor udah gak berlaku. Poinnya adalah kenapa saya tampilkan ini, boleh next J? Nah ini,
Nanti jangan kaget ya, ayatnya nggak banyak, cuma satu di awal, satu di terakhir, sama satu di tengah-tengah. Ini ayat utamanya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Filipi 3 ayat 20. Jadi terbukti bahwa kenapa saya tampilkan ini, karena ada pepatah kan, bahkan di ayat Alkitab. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari Tuhan, supaya hidup kami bijaksana. Nah, saya umurnya 46 tahun. Makanya angka sisa 100 tahun adalah segini. Buat teman-teman, ibu bapak yang lebih di atas saya, lebih di atas 46, ingat, mohon maaf kalian angkanya lebih berkurang. Iya, yang umurnya di bawah saya, bersyukurlah angka Anda lebih banyak dan masih panjang. Tapi ada satu kesamaan, semua orang angkanya hitung mundur. Gak ada yang angkanya itu lebih banyak tiap hari. Jadi ada expirednya kita semua. Jadi kalau kita nggak mikir bahwa kita expired, kita mau hidup lebih panjang, kita mau lebih muda, kita mau beli ini, beli itu, beli ini, mau invest ini. Kalau kita hanya hidup secara duniawi, kita punya expired itu akan ada expired. Apa kita mau mikirin yang duniawi, yang sementara, atau kita mau mikirkan yang kekal, yang surgawi. Itu poinnya daripada angka ini. Jadi tiap hari itu saya tulis angka ini di agenda saya. Besok jadi 19.522, besok 521. Itu kan, kalau kita hitung hari-hari kita lebih bijak. Supaya apa? Supaya kalau saya masih ada ribut dengan pasangan, saya masih ada masalah dengan keluarga atau bisnis partner, ingat loh, kalian waktunya jalan terus. Kapan mau bertobat dan membetulkan itu semua? Boleh next, Jay? Kelihatan gak ya yang di belakang? Jadi sebenarnya outline khotbah yang mesti saya bawain tuh ini. Jadi sebenarnya ini rangkumannya, gitu ya. Dan saya senang mind map, jadi ini saya pakai mind map. Dan jadi dalam satu halaman itu kelihatan apa yang sebenarnya saya harus sharing. Cuman sampai kemarin malam ya, jadi topik utamanya adalah bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah. Subtopiknya adalah semangat menantinya kembalinya Kristus, Tuhan kita. Nah, sampai tadi malam, jam setengah 11 malam, saya kemarin tuh penuh banget, berminggu-minggu, berbulan ini penuh banget. Udah nyiapin sih brainstormingnya dalam bentuk mind map seperti minta, tapi baru mulai bikin slide tuh jam 10 malam kemarin. Sampai jam 2 pagi. Nah, sampai jam setengah 11 malam, apa ya artinya menantikan kembalinya Kristus itu apa sih gitu loh. Sekali lagi, saya bukan kapasitasnya mengajar, jadi nanti kita tunggu sesinya kalau Pak Janus bicara apa itu menantinya kembalinya Kristus ya. Tapi pas saya siapin firman, siapin renungan ini, nanti kita lihat. Jadi dari poin-poin ini ternyata ada hubungannya. Nanti saya akan kembali ke sini dengan apa yang saya atau kami sharing ya. Boleh next, Jay? Nah, kita lihat definisinya dulu deh. Rumah kita, gereja kita, beautiful itu singkatannya. Representative of Christ Kingdom. Itu minggu lalu pas bersamaan juga Pak Daniel bilang bahwa representatif itu ambasador. Anda dan saya itu adalah ambasador, duta besar. Nah, kalau kita bicara analogi di dalam dunia, duta besar itu kebetulan saya itu ada di dalam Asosiasi Bisnis Australia. Jadi di dalamnya itu ada teman-teman di Australia yang kenal dengan kedutaan di Indonesia, di sana, kedutaan Indonesia. Nah, duta besarnya itu punya tugas, dikirimkan dari Indonesia sebagai perpanjangan tangannya daripada presiden, daripada menteri, dikirimlah siapa gitu ke sana gitu ya. Jadi kenallah kami dengan beberapa duta besar Indonesia untuk Australia, untuk Laos dan seterusnya. Nah, di sana tugas mereka itu ternyata pokoknya untuk mempromosikan semua mengenai Indonesia. Jadi tugasnya si duta besar itu kumpul-kumpulin lagi kan yang menjadi konsulat-konsulat siapa nih yang akan ditarik. Dan mereka tuh akan melakukan kadang-kadang acara seperti kayak yang Bali-Balian gitu apa Van?
ya acara kultural gitu loh. Jadi suka dipanggil yang dari Jawa atau yang dari Bali untuk mengenalkan Indonesia, kemudian makanan Indonesia. Kalau kita ingat berapa tahun yang lalu Pak Arifin, Pak Roni pernah bilang bahwa kingdom itu about kolonisasi. Bahwa dari kerajaan surga mengkolonisasi kita-kita yang di Indonesia ini. Kita ini kan rusak awalnya karena Adam, tapi begitu kita terima Kristus, kita harus punya budaya-budaya yang baru. Nah si duta besar ini sama, pokoknya kalau mau nanya di Australia ini misalnya, mau nanya about Indonesia, ya dia yang paling tahu. Nah balik lagi ke kita. Kita ini duta besar kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu is the dunia yang sempurna. Yang turun ke kita di dunia ini, dunia yang bukan sempurna. Jadi kita punya misi kan, kita punya kebiasaan-kebiasaan habit yang harus berbeda dari orang lain. Dan kebetulan saya itu seneng banget untuk menjadi anti-mainstream. Anti-mainstream itu artinya begini, kalau orang berbondong-bondong ke kiri, saya akan ke kanan. Orang berbondong-bondong ke depan, saya akan ke belakang. Nah sama kan, kita sebagai perwakilan kerajaan surga, ada orang ikut-ikutan beli sesuatu yang mahal. Kita jangan ikut-ikutan kalau kita nggak perlu. Itu salah satu contoh yang anti-mainstream. Dan kenapa saya pakai baju tentara? Karena yaitu kita itu special forces yang dikirim dari surga ke dunia. Jadi kita punya fungsi yang spesial gitu. Kalau kita nggak punya fungsinya kita buat apa gitu. Nah rock ini so beautiful. Rock ini bisa arti selain representatif juga bisa arti batu kan, batu karang. Jadi kita mau bangun keluarga kita di atas batu karang yang teguh, mau bangun usaha kita di atas batu karang yang teguh, kalau enggak bertahan, enggak sustain. Boleh next? Nah, tadi saya bilang bahwa kalau surga itu saya enggak ngerti sebenarnya tempat surga itu apa sih. Sekali lagi satu waktu Pak Janus akan buka sesi surga itu seperti apa. Kemarin saya lagi mikir-mikir di Alkitab kalau enggak salah, ada kata-kata ya Pak Artono, di surga itu rumah kita nanti lapisan emas semua ya, benar ya? Nah buat kita di dunia kan berharga. Tapi saya pikir-pikir, lah kalau di surga kan gua gak bisa tukar emasnya jadi dolar. Jadi buat apa juga kalau di surga itu ada emas, benar gak? Jadi sebenarnya kalau di surga itu kan sebenarnya kita nggak tahu. Lucunya, heaven ini, definisi heaven ini, saya ambil dari anak saya, Max yang umur 11, dia dari umur 5 kali atau umur berapa, dia kalau makan ya, dia bilang begini, oh mami, daddy, this is so good. The first bite feels like heaven. Terus dia bilang begini, the second bite takes you there. Gitu. Gigitan pertama itu rasanya seperti surga dia bilang. Gigitan kedua itu kamu akan dibawa ke sana dia bilang. Nah jadi definisinya buat saya melihat nih heaven itu tuh kalau buat kita yang di bumi adalah sesuatu yang enak banget, sesuatu yang bagus banget, sesuatu yang indah banget, sesuatu yang abadi banget. Benar gak? Anak kecil yang umur 5, umur 11 gitu, dia gak pernah lihat heaven, saya juga gak pernah lihat heaven, semua orang gak pernah lihat heaven, semua orang gak ada yang mau ke heaven sekarang. Tapi dia bisa bilang, oh ini kayak heaven, oh gue mau ke heaven. Lucu kan, ironis kan, bener gak? Apa kok bisanya gitu, anak kecil kok bisa bilang begitu, padahal kita gak pernah tahu heaven itu apa. So heaven must be something so good. Buat saya kenapa saya pilih family, karena buat saya family itu adalah heavennya saya di bumi ini. Surganya kami. Dan kalau Anda teman-teman lihat di status Instagram, Facebook saya tulis, bukan saya tulis gara-gara saya mau sharing firman ya, tapi memang udah puluhan tahun, itu I'm thankful for the heaven on earth. Jadi sebenarnya sebelum kita ke surga, kita bisa merasakan surga di bumi. Kalau kitanya benar loh ya, makanya kita hari ini mau belajar bagaimana kita bisa sama-sama benar, dibenarkan gitu lah. Oke. Kebalikannya kalau misalkan kita nggak mau kejar yang heaven, opposite-nya adalah hell. Sekali lagi kita semua juga nggak pernah ke hell, nggak pernah tahu hell, belum tahu amit-amit gitu ya. Tapi biasanya hell itu kan orang sering bilang, oh my workplace is like hell. Oh my home is like hell. Jadi intinya hell itu sesuatu yang buruk, yang jelek, yang kita nggak mau, benar gak? Nah makanya kita mau pilih, tadi Pak Simon bilang kan, Pak Arifin juga bilang,
Mau kerajaan surga atau mau kerajaan yang sebaliknya? Boleh next, Jay? Nah, ini Pak Hartono sama Bu Linda pernah ngeliat pas saya sharing di acara umum ya, acara sekuler. Saya dapat ini sebenarnya waktu udah lama di WhatsApp group. Dan waktu saya dapat ini, saya lihat, wow, this is so good. This is tuh seperti kayak my life value banget. Dan ini judulnya tuh Biblical Order of the Family. Waktu kemarin saya sharing di acara sekuler, saya hapus biblicalnya supaya buat teman-teman muslim masih make sense. Dan yang Christ kami ganti God, Tuhan. Tapi sebenarnya ini yang versi originalnya. Jadi ibu bapak lihat yang versi originalnya. Kalau ketik di internet, biblical family structure akan dapat gambar banyak seperti ini. Dan ini tuh sangat biblical banget karena dari Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristuslah yang menyelamatkan tubuh. Dan jadi kalau kita lihat semua yang ditulis di sini itu ada ayat-ayatnya. Bukan saatnya saya bahas satu persatu secara ayat, tapi saya kasih lihat sedikit ya kenapa saya suka gambar ini. Dan tadi ya, yang saya bilang bahwa firman Tuhan subtopik yang diberikan ke saya adalah menantikan Kristus. Tadi ingat? Terus pas saya lihat gambar ini, saya baru nyadar, oh iya ya, bahwa menantikan Kristus, Kristus itu ternyata is the head of the head. Sebagai suami, saya dan para suami dan laki-laki itu adalah kepala keluarga, toh benar gak? Tapi ternyata di atas kepala keluarga ada Kristusnya gitu lah. Dan walaupun kita tidak bisa melihat Kristus, tidak bisa mentouch gitu ya, tapi kan sama seperti udara. Kita nggak bisa melihat udara, tapi kita bisa merasakan dan menerima manfaatnya. The same with Christ. Kita belum bisa melihat sama seperti heaven, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena itulah makanya kita sebagai mempelai wanita kan, mempelai Kristusnya, kita belum waktunya kita ketemu, tapi kita tetap harus mempersiapkan mau ketemu kepala keluarga kita, raja kita, presiden kita. True? Nah, jadi ini kenapa saya suka, karena Feni sama saya sebenarnya bersyukur kalau kita tuh udah merasakan ini. Tapi ini menjadi blueprint yang menjadi misi hidupnya Feni dan saya untuk mengajak teman-teman keluarga-keluarga lain untuk ngikutin ini yuk. Gitu. Karena family ini, keluarga ini adalah yang akan diserang oleh si jahat, oleh iblis. Contohnya. Kita lagi mengalami krisis global kan. Ekonomi dunia tidak baik-baik. Pak Simon, Bu Nancy, Pak Daniel juga bilang minggu demi minggu tuh banyak orang mengeluh. Makanya provide for the family, yaitu mencari nafkah untuk family itu tergoncang sebenarnya. Termasuk Feni dan saya loh. Jadi kita semua mungkin sejak COVID sudah tergoncang, ditambah lagi ada kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan dunia yang berubah, semua tergoncang. Mungkin ada yang ternyata berlimpah, ada. Karena uang itu kan cuma berpindah. So, jadi kalau kita nggak memperhatikan about this ini, kita akan digoncang dari hal nafkah. Nah begitu nafkahnya kurang, akhirnya kan husband and wife, suami dan istri akan berantem. Begitu suami dan istri berantem, sang anak itu akan tidak merasa aman dan nyaman. Dan akhirnya ini semua tergoncang payungnya. Jadi suami-suami, kita-kita nih ya, jangan lupa kita tugasnya melindungi keluarga. Karena kita makhluk yang lebih kuat kan. Kemudian memimpin keluarga. Provide for the family, tadi saya udah bilang. Pria itu kalau kita bekerja, kita baru mendapatkan gambar diri yang Tuhan kasih. Kalau kita nggak bekerja, kalau kita nggak bermanfaat, pasti jadi masalah. Saya pun begitu. Istri, Tuhan kasih sebagai penopang daripada suami. Istri itu dikasih kemampuan untuk bisa memberikan kenyamanan buat anak-anak, buat keluarga. Kadang-kadang kalau saya yang mau hak anak-anak, kadang-kadang nggak mau. Tapi kalau sama maminya mau. That's why comfort sama nurture, mengayomi anak-anak kan dan mengajarkan. Kadang-kadang
perannya tertukar-tukar. Contohnya di zaman yang modern ini ada aja istri yang mencari nafkah, benar? Ada suami yang jaga anak-anak di rumah. It's okay, no problem. Tapi suami itu adalah pemimpinnya, jangan lupa. Itu mutlak sebagai imamnya. Nah, anak-anak, love your, tugas Anda kalau Anda anak-anak milenial adalah love your parents, kasih anak dan taat kepada orang tua. Itu tugasnya Anda. Sama seperti tugasnya Feni dan saya terhadap orang tuanya kami. Dulunya kami bersyukur, kami ada di dalam payung orang tuanya kami. Sekarang ini begitu kami berkeluarga dan punya anak-anak, kami punya payungnya sendiri. Dan apakah pertanyaannya ada Kristus tidak di atas keluarganya Anda? Itu pertanyaannya. Boleh next J? Nah ini adalah family-nya kami, family-nya saya. Jadi istri saya namanya Feni, kalau yang belum kenal. Anak pertama namanya Abigail, yang kedua Theo dan Max. Yang gede 2 itu ada di bersyukur mereka bisa belajar di Melbourne, Australia. Dan Max masih bersama kita, masih umur 11. Dan saya sengaja kasih foto yang sederhana ini kita lagi devotion. Dan saya mau kasih lihat, tadinya saya lagi mikir mau kasih lihat foto yang bajunya bagus, apa gimana ya. Tapi akhirnya saya pilih yang ini aja deh, ini baru 3 hari yang lalu. Pas kita lagi saat teduh bersama, melalui Zoom. Bersyukur kan ada teknologi, kita masih tetap bisa ketemu dan devotion. Jadi gak ada alasan untuk gak saat teduh ya. Nah, kenapa saya pilihnya baju tidur semua ini? Ini Theo udah ngantuk-ngantuk karena itu jam 10 malam Jakarta, jam 1 paginya mereka. Nah saya sengaja kasih lihatnya yang ini karena yang penting itu bukan fasilitas, bukan baju, bukan mobil, bukan rumah yang bagus, tapi ini family. This is lah my heaven. Dan mungkin itu adalah heavennya ibu bapak. Dan saya mau sharing banyak nih di sini. Izin kemungkinan kelewatan dikit Pak Hartono Cilinda ya. Karena family is everything buat kami, buat saya. Jadi saya mau sharing banyak. Sebenarnya today itu bagaimana sih sebenarnya anti-mainstreamnya kami. Bagaimana kami hidup sebagai warga kerajaan itu dalam membangun keluarga. Contohnya anak-anak itu waktu saya terima Tuhan Yesus itu di tahun 96. Saya dibaptis tahun 96. Jadi saya sungguh naif banget sih. Jadi itu buat saya tuh waktu saya terima Tuhan Yesus itu dibaptis. Buat saya definisi sukses adalah tuh kalau orang yang punya Tuhan Yesus. Itu sukses buat saya. Karena at that time mungkin uang itu belum jadi beban buat saya. Begitu saya kepala keluarga ternyata ada butuh uang, ada butuh. Iya kan bener gak? Realitanya harus ada realitanya. Bukan cuman butuh Tuhan Yesus. Tapi intinya adalah bukan secara harfiah tapi secara surgawi lah istilahnya tuh yang paling penting harus ada Tuhan. Makanya anak-anak sebelum mereka berangkat di umur 16 itu kita udah make sure dari mereka kecil udah digembleng dari rock sampai mereka dewasa itu mereka udah dibaptis. Dan kami bersyukur bahwa anak-anak tuh di sana itu bisa mulai mencari Tuhan sendiri. Tadinya awalnya ya yang cewek itu agak-agak merasa terpaksa. Tapi puji Tuhan sekali, mereka mulai bisa mencari. Theo tuh pelayanan, Abigail juga benar-benar ketemu gereja yang dia cocok dan mereka bisa bertumbuh. Dimanapun itu sama. Nah, terus mereka sometimes kita struggling, mereka juga bekerja. Poinnya, sebagai warga kerajaan surga, jangan takut untuk anak-anak tuh disuruh kerja. Jangan takut. Dunia selalu hanya mencekokkan anak, dikasih. Dikasih fasilitas. It's okay untuk dikasih, tapi diimbangin. Kasih mereka challenge. Ini loh, kalau kamu rajin bikin PR, kamu rajin ikutan cuci piring, ini loh dikasih ini misalnya. Jadi anak-anak itu zaman sekarang ini tantangannya, saya dengar ya, banyak orang yang kerja yang anak-anak muda, itu begitu dikritik sama bosnya, diomelin, dia resign. Benar ya, begitu ya, saya nggak tahu. Jadi kita harus sebagai orang tua, kita harus pintar. Kita orang tua yang warga kerajaan, kita harus smart. Ajaran anak kita untuk tough, that's okay. Kemudian
dari kecil itu, dari mereka anak kecil kayak Max gitu ya, dari baby, kita sampai harus briefing staf rumah tangga. Jadi setiap kali ada staf rumah tangga yang baru, ada suster gitu ya, kita briefing duduk 5 menit, 10 menit, dan kita kasih tahu, anak-anak kalau nonton, itu nggak nonton yang beriklan. Dan jadi tuh anak-anak waktu itu nontonnya Disney yang nggak ada iklan. Terus kita bilang, jangan dibilangin kalau misalnya dia nggak mau makan, nggak mau apa, jangan dibilang ya nanti gelap-gelap ada setan lo, kan sering ya. Anak-anak dikasih takut-takut, ntar kalau nggak mau makan apa lo gitu. Maksudnya sering lah zaman dulu tuh kita ditakut-takutin seperti itu. Kita Feni dan saya sangat berhati-hati dalam perkataan, dalam ucapan. Jadi kalau kita bilang bego, bodoh di depan anak-anak lagi ngajarin nih misalkan nggak bisa-bisa, jangan. Karena ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah yang akan terjadi di dia. Jadi kalau kita sering ucapkan ketakutan, sering ucapkan kekhawatiran, itu yang akan terjadi atas anak-anak. Dan apalagi ya Pen? Jadi about growing the children ini. Oh, tadi mengenai kerja. Theo itu sempat, kita tuh sampai nggak tega banget pada saat kami belikan mobil buat Theo, dia sampai harus kerja tuh, timer saya udah habis Pak. Izin lewat ya Pak ya. Sampai dia tuh kerja, awalnya dia cuma kerja di Nando seperti KFC, terus kemudian dia punya dream, punya goal, pengen beli mobil. Ya udah kita bilang tulis di dalam dream book. Itu seperti kayak buku doa. Terus dia kerja, kita kontribusi, kita bangga banget sama dia, kita kontribusi DP-nya, kemudian sisanya dia kontribusi about 25% hasil kerjanya dia, dan dia tuh kerja akhirnya sampai kerja pagi, bangun jam 5 pagi, pokoknya sampai 2 kali apa 3 kali kerja, dan padahal perlu nggak perlu gitu, tapi kita mau dia belajar gitu. Terus udah gitu apalagi anak-anak kita nggak kasih handphone, kita nggak kasih main sosial media. Zaman sekarang secara dunia everybody play social media. Padahal waktu kita mau bikin sosial medianya, baik Facebook, Instagram itu biasanya date of birth-nya dimasukin. Dan kalau belum 18 tahun itu nggak dikasih masuk. Nah jadi kalau pas kita bikinin anak pasti kita harus tipu-tipu tuh sebenarnya ya kan. Nah kenapa kita nggak kasih mereka melihat sosial media? Karena yaitu kalau mereka lihat sosial media, dunia yang akan set trennya mereka. Max, Theo sama Abigail dari kecil, Mami, Daddy, everybody tuh udah punya handphone loh. Everybody udah punya WhatsApp loh, Mami, Daddy. Disclaimer ya, kalau Feni sama saya punya habit-habit seperti ini jangan merasa guilty ya. Jadi setiap keluarga itu punya habit dan budaya masing-masing. Ini hanya kita cerita budayanya kita. Kalau yang udah jangan diomelin anaknya, cuma diarahkan aja, diarahkan. Nah balik lagi, jadi pada waktu mereka bilang begitu, Max, Mami sama Daddy tuh lagi mempersiapkan kamu jadi orang yang spesial Max. Special Forces, warga kerajaan kan. Karena ngeri banget, saya kalau melihat gitu, maksudnya karena Max dan anak-anak itu nggak ada WhatsApp, jadi yang di-add tuh mamanya atau dedinya ke dalam grup, atau dia chatting mau cari si Max tuh carinya ke saya. Terus chattingannya kadang-kadang saya lagi baca begini, Max kayaknya si itu suka gua loh Max. Ini anak umur 9-10 tahun loh. Terus udah gitu, kalau ada yang beli sepatu baru, mereka foto, mereka pakai. Itu anak-anak loh. Yang orang dewasa, kita orang dewasa, saya lihat kalau di sosial media, pergi jalan-jalan, ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Enggak apa-apa, maksudnya itu kan waktu menikmati dengan keluarga, benar gak? It's okay. Cuman kalau kita terus-terusan lihat yang seperti itu dan kitanya belum mampu, itu bisa menciptakan rasa bersalah. Oh suami gue kok gak mampu ya. Gak bener nih suami gue. Padahal suaminya udah lagi bekerja keras sebisanya mungkin.
Akhirnya yang terjadi selain merasa minder dan merasa minder di kalangan keluarga lain. Pak Hartono juga bilang waktu berapa minggu yang lalu kalau ada yang ulang tahun 1 tahun, nggak perlu ikut-ikutan kalau nggak ada uangnya, sederhana saja gitu. Jadi akhirnya ada orang yang ngambil kredit untuk jalan-jalan dan akhirnya pulang stres, kartu kreditnya membengkak, kemudian ngambil atau pay later, atau lebih parah lagi misalnya judi online. Jadi ngeri banget kan, maksudnya dunia itu tuh sekarang ini menawarkan yang seperti itu. Kalau kita tidak berhati-hati pada saat ekonomi lagi jelek-jeleknya, gue shortcut aja lah ke situ untuk menutup kebutuhan keluarga, alasannya mulia. Tapi apakah itu benar? Jadi kita harus, kalau kita punya Kristus tadi di atas payung keluarganya kita harus setiap kali perkataan dan tindakan rencana kita yang kita mau buat untuk anak-anak kita dan untuk kita harus pikir 2 kali. Apakah ini sesuai enggak ya? Apakah ini sesuai yang diajarkan Pak Hartono Cilinda enggak ya? Itu ya, jadi that's my heaven on earth, surga di buminya kami, saya. Boleh berikutnya J? Nah ini my extended heaven on earth. Jadi kebetulan papa mama, papi mami hadir di sini bersama kami. Jadi sebelum Feni dan saya punya payung keluarga tadi, Feni dan saya kan di payung keluarganya beliau-beliau mereka-mereka ini. Dan mereka lah yang membentuk culture tadi. Luar biasa loh, saya belajar banyak dari papa mama saya. Dari papa saya dulu nih ya. Prinsipnya papa saya itu cuma 3. Tahu nggak apa? Yang pertama dulu. Yang pertama kerja, yang kedua kerja, yang ketiga kerja. Jadi kalau Feni dan saya udah biasa nggak takut kerja keras, saya bersyukur. Makanya nih, ada waktu kapan ya? Si Cece-nya apa Kokonya itu save money apa kerja keras, si Max bisa bilang begini, wow kok, Kungkung will be proud of you. Dia bilang begitu, jadi dia bilang, wah Cek kok, wah Kungkung sih bisa bangga sama kamu kok. Dia bilang, masa anak kecil bisa bilang begitu? Wah kita semua ketawa. Tapi intinya ya, maksudnya gini loh, saya kadang-kadang saya minder sama papa saya. Papa saya itu dari nol, kita dari susah. Beliau sering sama kita sering cerita, katanya dulu nih dari keluarganya ada 6-7 orang, beli 1 bakso dibagi 7 orang, gila gak? Jadi tuh kalau kita lagi makan bakso kita jadi merasa bersalah, kita mau bakso 5. Habis dibilangin begitu terus gimana coba? Terus katanya ke sekolah tas karung gitu. Jadi beliau tuh istilahnya self-made man gitu, yang dari nol kerja keras. Jadi maksudnya kalau sekarang ini gitu ya, hikmahnya apa gitu ya. Kalau teman-teman Anda dan saya kita lagi kesulitan, kita kerja keras lah, kerja lebih double. Kalau teman-teman nih udah bosen kerja 9 to 5, kan kerja kantoran 9 to 5. Papa saya tuh kerja 5 to 9. Tahu nggak apa 5 to 9? Beliau buka toko nih dulu di Jembatan 5 jam 5 pagi. Matahari belum keluar beliau udah buka. Tutup jam 9 malam. Gila nggak? Jadi jangan komplain 9 to 5. Beliau 5 to 9. Jadi maksudnya saya tuh kalau teman-teman Anda dan saya kesulitan ekonomi, coba konsultasi dengan orang-orang mungkin seperti papa saya, Pak Ali Bu Juliani, Pak Yusak Cipeni, yang pengusaha-pengusaha juga yang sudah merasakan jatuh dan bangunnya. Ada Pak Edi Kiyadi. Kita bersyukur di Rock ini family-nya tuh banyak yang saya rasa bisa berbagi ilmu. Gimana sih keluar dari kejatuhan ini? Gitu lah. Itu papa saya. Mama saya itu nggak pernah habis-habisnya support apa yang Feni dan saya lakukan. Kita bersyukur. Nggak pernah marah, nggak pernah komplain loh, luar biasa. Katanya yang penting hidup happy-happy. Gitu. Jadi kalau lagi susah, ingat tuh kata-kata mama saya. Yang penting hidup happy-happy. Terus papi, mami Feni, itu kami belajar banyak about love.
about making friendship. Temennya banyak banget itu si Papi. Luar biasa loh, sekarang kerjaan dia padel tiap hari. Kita, Penny sama saya aja tuh kerja terus. Papi lagi ngapain? Padel. Terus hebatnya awalnya diajak sama adiknya Penny kan, padel ya. Sekarang dia udah dari aplikasi. Dia dari aplikasi apa itu tuh yang bisa cari di mana ada padel, dia datang sendiri aja. Nah itu belajar, kalau Anda orang udah berumur gak ada kerjaan ya padel lah coba mungkin gitu. Terus sih maminya Fanny itu juga luar biasa, itu kami sebutnya tuh Wonder Woman. Karena gak pernah komplain, gak pernah mengeluh, gak pernah marahin kita, selalu ngelihat ibaratnya I'm sorry bahasanya saya gitu ya, tai kucing aja dia bilang manis, pasti gitu. Jadi orang ini sangat positif luar biasa. Walaupun kesulitan loh, puluhan tahun punya kesulitan. So itu adalah kami berasal dari payung keluarga yang seperti itu. Boleh, jadi ini sekali lagi ini simple kan, makan di kaki lima kan, ya di Bali sih. Tapi it's simple, yang matter bukan Balinya, bukan makannya, it's the family-nya, keluarganya. Boleh next? Nah, ini agak buram, karena saya scan dari buku. Jadi tadi yang saya bilang saya janji ya, kita sebagai warga kerajaan surga, iya kita harus fokuskan spiritual. Tapi kalau kita mau hidup sampai 100, pastikan hidup kita tuh balance. Tadi Fanny sama saya kita bersyukur kita merasakan balance di sini. Dan kita mau terapkan ini, blueprint ini buat keluarga-keluarga yang lain, buat teman-teman yang lain. Jadi kalau kita mau hidup sampai 100, make sure nomor 1 spiritual dulu. Spiritualnya benar, make sure keluarga kita benar. Ketiga, finance, uang. Kenapa ini harus balance? Karena kalau kita punya uang yang banyak tapi keluarga kita nggak benar, buat apa juga itu uang? Mendingan amit-amit mendingan dibuang kalau keluarga kita nggak benar. Kesehatan, sejak COVID orang mulai nyadar kesehatan itu penting. Yang kelima, mental. Sejak COVID orang juga mulai nyadar mental itu penting. Banyak banget yang kena mental selama COVID. Sosial. Jadi Pak Hartono, Bu Linda sering bilang, walaupun kita keadaan lagi susah, yuk kita lihat yuk kiri kanan kita siapa sih yang bisa kita bantu yuk. Bukan cuman Pak Daniel Lenor bilang, 3 kata yang aib adalah me, I, and myself. Tapi itu bukan rock. Rock is saling, kata beliau. Boleh next? Nah, saya mau kasih lihat satu video yang bicara saling ya. Saya tinggal, harusnya saya selesai 5 menit, izin ya Pak Hartono. Boleh di play J? Oke, thank you Jay. Jangan di next dulu ya. Nah, video itu bukan dari internet. Dan video itu juga bukan dibuat karena kami mau sharing firman. Video itu pas 16 Agustusan, 17 Agustan, si Max itu ada di klub sepak bola dan ngadain pertandingan bola dan sekolah internasional ditandingin dengan beberapa sekolah klub-klub negeri gitu. Terus saya pas lihat, kok bayarnya agak mahal ya, pas saya lihat ada teman-teman seperti itu, teman-temannya Max, kayaknya kita subsidi untuk mereka nih. Nah pas kita beli pizza, tadi itu yang mereka rebutan tuh pizza. Kita beliin pizza untuk anak-anaknya kita sebenarnya. Pada waktu mereka jam istirahat itu nunggunya lama banget, kita beliin pizza ceritanya. Terus anak kita malah gak mau makan karena takut, makan sedikit dan karena mereka takut kena ini kan, harus lari lagi, takut udah mulai main lagi. Terus si anak-anak tadi itu pas anak-anak kita tanding, mereka bantu nyeportin kita, teriakin supporter. Terus akhirnya kita memutuskan, ini pizza kita bagi-bagi mereka aja ya gitu. Akhirnya 90% pizzanya itu dibagi ke mereka. Dan buat mereka, lihat gak tadi ekspresinya mereka? It's heaven, heaven buat mereka. Buat anak-anak mungkin makanan heaven, buat pria apa I don't know, buat wanita apa heaven I don't know.
Tapi pelajaran adalah buat kita pizza adalah barang sehari-hari. Tapi buat orang lain kadang nggak pernah ngerasain pizza. Itulah maksudnya tuh apa yang kita bisa kontribusi untuk sosialnya kita. Boleh next? Ini, saya tutup dengan ini, cuma 1 menit aja Pak Hartono. Bahwa sebagai warga kerajaan surga, jangan lupa kita special forces. Kita ada perintah agung dan amanat agung. Feni boleh ke depan nggak? Jadi perintah agung dari Tuhan Yesus adalah kasihlah Tuhan segenap hati dan segenap jiwa raganya kita. Yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Karena kalau kita dirangkum, kita anak Tuhan ini, orang Kristen ini, satu Alkitab itu kalau dirangkum adalah kasih, yang saya belajar. Benar ya? Karena kalau kita mengasihi orang lain, baru kita bisa memenangkan jiwa. Baru kita bisa memenangkan yang perintah, tadi Pak Hartono bilang, yang perintah agung adalah the great commandment, yang amanat agung adalah the great commission. Matius 28, perintah Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau Feni dan saya bukan spesialis sebenarnya di sini. Kami sebenarnya orang yang sangat pengusaha marketplace banget, tapi kami bersyukur kami berada di lingkungan rock yang ada sistemnya yang begitu orang dimenangkan jiwa, bisa digembleng oleh Pak Janus, bisa dimasukkan ke Komsel. Jadi kami spesialis masukkan orang ke dalam sistemnya. Iya, jadi buat anda-anda yang sibuk, just masukin orang ke dalam sistem rock yang sudah bagus banget. Saya tutup dengan tadinya sebenarnya Gak ada di skenario. Gak ada di skenario, betul. Tadinya waktu ditanya Pak Hartono Cilindak untuk minta kami berkhotbah, sharing firman maksudnya, boleh berdua. Dan Feni-nya gak mau. Jadi sayanya yang harus dakdikduk, tapi sebenarnya yang saya mau kasih lihat adalah this is my family gitu loh. Kalau gak ada Feni ya I don't have a family gitu. So saya bersyukur untuk ini. Boleh yang terakhir. Demikian kesaksiannya kami, kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke Pak Hartono, Pak. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Sama-sama, thank you Tom, Fanny. Saya berharap menginspirasi buat kita semuanya. Saya tahu tidak ada yang sempurna, semua sedang disempurnakan. Kita perlu belajar dari banyak orang. Saya belajar dari mereka, saya belajar dari semua jemaat, dan mari kita saling belajar satu dengan yang lain. Ya, apapun bentuknya. Gereja kita, saya pribadi makanya gereja kita tidak terlalu banyak kegiatan di dalam gereja ini. Karena saya tidak mau kegiatan gereja merusak hubungan di dalam keluarga. Keluarga jauh lebih penting. Tapi bukan berarti pelayanan tidak penting. Jadi kalau waktunya pelayanan, ya bertanggung jawab sungguh-sungguh karena itu pelayanan. Tapi waktu bersama keluarga, waktu bersama keluarga. Ya, saya tidak mau pelayanan menjadi nantinya merusak hubungan keluarga. Ya saya tidak mau juga. Ya, tapi manfaatkan semua waktu kita diberi waktu untuk Tuhan, gunakan sebaik mungkin. Ya, thank you ya Tom, sharingnya luar biasa, Fanny dan orang tuanya yang hadir juga. Ya, pesan saya buat seluruh keluarga di tempat ini, kenali anak-anak kalian. Ya, kenali betul. Kenali pasanganmu, kenali mereka. Supaya kalian tahu bagaimana treat mereka. Ya, saya banyak ngobrol sama Tom, sama Fanny juga ya. Saya ada waktu untuk ngobrol sama mereka. Sudah banyak perubahan dalam hidup mereka, ya, termasuk Thomas, ya, yang dulunya itu kan kayak tiang listrik, saudara, ya, tapi sekarang sudah kayak bambu, ya, sudah kayak bambu, ya, yang membuat dia jadi kayak bambu ya istrinya, saudara, ya, jadi saling melengkapi di sana, ya, jadi kenali ya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, kenali mereka.
kenali kepribadian mereka. Ya kalau toh Tuhan izinkan mereka punya anak dan sekolah di Australia, enggak apa-apa saudara. Ya memang mereka mampu. Ya, tapi apakah semuanya harus sekolah di Australia? Ya enggak juga Bapak Ibu. Ya, saya sudah sering ngomong ini. Kalau saudara punya 3 anak, 1 anak sekolah di luar negeri, enggak harus dua-duanya sekolah luar negeri. Enggak harus. Kenali anakmu masing-masing. Memang sekolah di Indonesia tidak ada yang bagus. Ya banyak saudara. Maksudnya kenali itu bukan sekedar IQ. Mungkin punya IQ, tapi bagaimana dengan EQ-nya, emosionalnya? Bagaimana dengan mentalnya? Bagaimana dengan kemampuan mereka adaptasinya? Masing-masing anak berbeda Bapak Ibu, jangan dipaksa. Saya sedih karena melihat banyak orang tua paksakan anak karena harga dirinya orang tua ditentukan oleh anaknya. Kasihan anak kita. Izinkan anak menjadi anak seperti yang Tuhan mau atas anak kita. Orang tua harus mengerti tujuan Tuhan atas anakmu apa. Dan izinkan dia seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang orang tua mau. Hanya gara-gara ya untuk harga diri dari orang tua. No. Jadi please orang tua di tempat ini, kenali anakmu. Kalau belum banyak paham, datang ke kita. Ya, saya memberi. Ya, kalau dengan orang lain saya membuka hati. Kenapa dengan anak sendiri di tempat ini saya tidak bisa? Makanya datang kepada saya. Tidak apa-apa, supaya saya bisa lebih mengenalkan, lebih tahu anak kita seperti apa. Bahkan kepada orang tuanya. Ya. Thomas Wenny sering ketemu kami untuk kami ngobrol. Karena mereka adalah 2 kutub yang saling bertentangan sebenarnya. 1 kutub utara, 1 kutub selatan. 1 Korsel, 1 Korut. Tapi karena sering ngobrol ya sama-sama belajar ya, mereka akhirnya bisa berjalan kompak sampai hari ini karena mereka saling memahami, tidak memaksakan kehendaknya kepada pasangannya. Please orang tua, ayo belajar bersama-sama ya. Jadi izinkan orang tua tadi seperti payung tadi, ikutin payung tatanannya Tuhan aja ya. Jangan dibolak-balik tatanannya. Ya. Jangan ada istri di sini yang jadi panganam. Karena banyak sekarang istri-istri bukan jadi panglima, jadi panganam. Suaminya panglima, istrinya panganam, Bapak Ibu. Atau pang 7, saudara. Wah itu banyak, Bapak Ibu. Itu banyak. Dijauhkan dari kita. Kita punya tatanan seperti firman Tuhan, betul? Tatanannya, ya, karena di atas suami adalah Kristus. Makanya istri diminta mengasihi, menghormati suami karena ada Kristus di atas kita. Suami diminta untuk mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Haleluya. Suami-suami ya, makanya jangan ucapan saudara, tindakan kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jangan ada yang main tangan di tempat ini, suami-suami. Katakan amin para suami. Ya. Jangan ada yang memukul pasanganmu di tempat ini. Jangan ada yang sampai bentak-bentak di tempat ini kepada pasanganmu. Katakan amin. Haleluya. Istri-istri tetap belajar tunduk. Kasih tahu kalau ada istri-istri, ya kasih tahu di sini. Ya. Izinkan suamimu jadi panglima. Kamu jangan jadi panganam. Haleluya. Oke. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Perjamuan ini diperuntukkan hanya kepada orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil jangan diberikan, ya, karena anak kita masih belum punya kesadaran pengakuan itu. Mari kita angkat roti. Kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Izinkan Dia yang berkuasa atas kita, atas keluarga kita, atas usaha pekerjaan, atas semua tanggung jawab kita, atas studi anak-anak kita. Engkau Raja, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib buat kami. Limpahkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terus saat kami memakan tubuh-Mu. Kekuatan yang baru Tuhan beri buat kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Sambil mengangkat wajahmu, sambil kau katakan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Apapun yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, saudara sampaikan dari hatimu. Tuhan, ini seruan hati kami, seruan umat-Mu ya Tuhan. Engkau dengar mereka. Yesus, nama-Mu berkuasa. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Rumah tangga mereka penuhkan kembali dengan kehidupan-Mu, anggur-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami mengingat jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini doa umat-Mu Tuhan, ini seruan umat-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Thank you, thank you. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Ku terima kekuatan yang baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Ini syukur umat. Semua karena Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Bapak, terima kasih kami boleh beribadah sepanjang pagi ini. Kami berkati hamba-Mu Thomas yang sudah sharing buat kami, memberkati kami. Terus mengurapi hamba-Mu bersama Fanny, anak-anak mereka. Terus memakai keluarga ini. Jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan dengan Sang Firman Yesus Kristus Tuhan melalui kehidupan mereka. Berkati apa yang diusahakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini surga-Mu Tuhan bukakan. Segala berkat rohani dalam surga itu dilimpahkan atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dalam rumah tangga mereka. Terus karuniakan kerukunan atas mereka. Sebab Engkau berjanji akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati keluarga demi keluarga. Diberkati usaha mereka bersama dengan Tuhan, disertai, diberkati dalam kelimpahan, diberi hikmat oleh Engkau, kelola semua kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambah-tambahkan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa
dipercayakan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati studi anak-anak kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas umat-Mu, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu, dan kuasa kerajaan-Mu limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin.